Anda masih menyaksikan Invest Time, kali ini bersama saya Safri Nasution dan rekan saya, Financial Expert CNBC Indonesia, Aulia Akbar. Kita lanjutin lagi ngobrolnya, Mas Akbar, masih mengenai eskalasi perang yang semakin berkecamuk per Sabtu lalu. Kita lihat yuk kira-kira investasi apa saja sih yang bisa menjadi instrumen-instrumen yang bisa menjadi pilihan. Not necessarily kalian trader atau investor sih Sobat Cuan, tapi juga kita berusaha mengamati sebenarnya apakah ada beberapa event-event atau keadaan-keadaan tertentu di circumstances dunia ini mempengaruhi komoditas dan juga instrumen-instrumen investasi. Silakan ya Mas. Ya, pertama tadi kita sudah bahas ya mengenai yield obligasi ya. Saat ini memang kalau kita lihat secara year to date nih Amerika Serikat lagi cukup tinggi ya di sini ya. Kalau dari awalnya terus dia naik gitu, dan memang kalau dibandingkan dengan Indonesia juga waktu kemarin sempat ada penurunan yang akhirnya yang mengartikan bahwasanya pada saat itu memang obligasi lagi diborong ya. Jadi yieldnya turun dan sekarang kembali naik lagi gitu ya, karena memang ya kita lihat spreadnya gitu ya, selisihnya antara obligasi pemerintah Indonesia yang tenor 10 tahun dengan yang di US itu memang sudah cukup tipis gitu. Jadi kalau memang disuruh milih, investor pasti akan lari ke yang US karena lebih liquid dan lebih lebih bagus gitu ya ratingnya ya ketimbang Indonesia ya. Terus lalu di sini ini ada emas. Tadi kita menarik karena kan sebenarnya somehow this is considered as a safe haven gitu kan. Betul. Apalagi dengan ada banyak yang uncertainties, apakah benar nih para Sobat Cuan juga berusaha menoleh ke sini gitu ya? Kita lihat mungkin di sini ya, di awal Oktober ini sendiri kan kita tanggal 9 itu kan perang hari Minggu ya, tanggal 8 ya, waktu itu serangan mulai. Di saat itu kan harga emas nanjak terus gitu ya. Walaupun sekarang kalau dilihat hari ini di 1.072.000 itu masih sama seperti hari kemarin. Cuman kalau kita 1 juta ya? 1.172.000 ya di situ. Memang bisa kita lihat sama seperti hari kemarin, tapi tidak ada penurunan gitu ya. Cuman yang tadi saya sempat khawatirkan memang dolarnya lagi tinggi ya saat ini, walaupun sekarang udah agak menguat, cuman memang masih di level 15 ribuan, 15.600 something lah di situ ya. Dan memang khawatirnya ketika nanti ada eskalasi di situ, harga minyak naik, otomatis kan dolar juga akan mengalami penguatan di situ ya. Di samping lagi kalau memang sekarang kita lihat inflasi di Amerika Serikat itu sendiri kan juga sama bulan ini masih ibaratnya masih 3,7 itu kan sebetulnya di atas prediksi ya, dan bahkan jauh banget kalau sama betul di atas konsensus, dan jauh banget kalau kita bandingkan dengan targetnya di situ. Jadi memang khawatirnya era suku bunga masih cukup tinggi dan memang dolar juga masih menguat di situ ya, mungkin jadi challenge-nya emas. Cuman balik lagi kalau kita bicara mengenai emas ini sendiri ya, setiap tahun itu kalau kita hitung kan kenaikannya kurang lebih sekitar 7%-an ya kalau secara rata-rata ya. CAGR ya di situ ya. Nah, ini mungkin bisa teman-teman consider juga untuk beli dengan satu catatan, tidak digunakan untuk jangka pendek. Lagi-lagi gue ngeliat lo kayaknya tipe yang maksudnya stabilitas dalam hal ini ya, untuk apapun itu uncertainties. Jadi Mas lebih memperkirakan untuk Sobat Cuan untuk lebih pilih yang stabil karena ada so many uncertainties. Kalau bisa punya underlying aset juga, dalam hal ini kan harga emas, safe haven itu juga considered sebagai safe haven ya, bisa jadi underlying aset juga dalam hal ini ya. Nah, bagaimana dengan tadi? Berarti Anda tidak terlalu merekomendasikan obligasi pemerintah dan obligasi pemerintah Amerika Serikat di Indonesia atau bagaimana? Saya justru merekomendasikan yang obligasi pemerintah juga, karena gini, kalau kita beli sekarang gitu dengan yield yang cukup tinggi gitu ya, sekitar 6, sekian itu ya. Sekarang di sini sorry ya. Nah, kita bisa dapat kita bisa dapat harga diskon, which is nanti kalau dihitung secara yield to maturity itu bisa di atas kuponnya. Jadi yield to maturity kalau teman-teman beli obligasi FR ya terutama ya, kan ada YTM ya. Yield to maturity itu apa sih? Jadi ibaratnya kayak gini ya Mbak Safrina, kayak misalnya kita buka deposito gitu ya. Nah, deposito ini returns-nya sekian, misalnya yield to maturity-nya 6,5%. Jadi kita sama aja kayak buka deposito gitu, dan kita hold sampai jatuh tempo, nah itu bunganya 6,5 gitu. Kalau misalnya YTM-nya 6,5 di situ. Jadi even kalau misalnya asalnya kuponnya dia
6%, nah kalau kita beli dengan harga diskon atau harga 90 di bawah 100, kita kemungkinan dapat yieldnya yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya ini cukup direkomendasikan juga ya, untuk kita cari alternatif investasi yang sifatnya fixed income. Kalau memang kita butuh cash ya ini. Ya, obligasi pemerintah Indonesia. Betul. Dan bagaimana terakhir review Anda mengenai obligasi pemerintah US untuk tenor 10 tahun? Oke, sebetulnya ya ini sudah cukup tinggi ya. Yang tadi saya bilang kalau memang khawatirnya memang kalau suku bunga itu ternyata masih eranya suku bunga tinggi di situ ya. Otomatis ya orang bisa saja lari ke pasar uang ya, ke pasar uang Amerika Serikat, dan ini bisa melonjak lagi, khawatirnya di situ ya. Dan apalagi ya ini mungkin bisa jadi, ini kok semakin meningkat, tandanya kan ini akan semakin lebih diminati ya gitu ya. Otomatis itu malah bisa jadi katalis negatif juga ke pasar saham Indonesia. Jadi mereka pada cabut yang di situ pindah ke sini. Oke, gitu. Jadi ada beberapa instrumen ya tadi dari obligasi pemerintah Amerika Serikat. Kita berusaha mengamati juga bagaimana implikasi pergerakan dari obligasi pemerintah Indonesia. Dan terakhir, Sobat Cuan biasanya consider this as a safe haven. Kita lihat juga nih ada fluktuasi tertentu. Dan kita bisa lihat sendiri ada spike yang luar biasa terjadi gitu ya dari awal Oktober. Ingat eskalasi perang itu Sabtu kemarin ya. Sabtu kemarin. Itu berarti tanggal 6 Mas? Sabtu tanggal 6, iya. 6 Oktober dan somehow sekarang sudah berada di level 1.072.000 per gram. Dan juga melihat ada begitu banyak uncertainties ya. Sebenarnya no wonder kalau misalnya harga emas juga akan kembali menuju level tertingginya kembali ya. Dan kita sudah cukup banyak nih berbicara mengenai tips and trick buat Sobat Cuan. Gimana sih caranya menghadapi uncertainties ini, semakin ada eskalasi perang, tidak hanya satu loh di dunia ini, perang besar, ada perang Rusia Ukraina, sekarang ada lagi Israel Hamas yang kembali bergelora gitu dalam hal ini. Kira-kira sekarang ada nggak sih yang ingin disampaikan kepada Sobat Cuan? Mungkin kita sudah ada di segmen terakhir di Invest Time, saatnya Mas Aulia Akbar memberikan tips cerdas 5 menit bagi Sobat Cuan biar nggak salah langkah memilih investasi dikala ada begitu banyak kekhawatiran mengenai perang yang berkecamuk. Silakan Mas. Oke, thank you Mbak Sabrina ya. Oke, Sobat Cuan ya, intinya cara cari cuan tuh bisa dilakukan kapan saja ya. Jadi walaupun teman-teman banyak dengar katanya kalau misalnya perang harga-harga aset pada turun dan kita beli, kita bisa jadi orang kaya mendadak, ya itu ada benarnya juga, tapi jangan pernah mengandalkan momentum seperti ini ya. Yang penting nih teman-teman ya, sebelum kita cari cuan ya dari investasi itu sendiri, bagaimana kalau kita investasi dulu di diri sendiri ya. Kita belajar dulu ya, pahami dengan baik apa sih yang menjadi alasan kita untuk kita terjun ke satu investasi itu sendiri ya. Lalu pahami juga ya, instrumen apa yang memang cocok buat diri kita secara psikologis dan juga secara tujuan finansial ya. Agar investasi kita bisa lebih maksimal ke depannya ya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan diversifikasi investasi ke beberapa kelas aset yang berbeda ya. Tadi saya sudah sebutkan ya, kelas aset itu ada saham, ada obligasi, dan ada juga money market atau pasar uang ya. Tujuannya apa? Melakukan diversifikasi pastinya adalah untuk meminimalisir risiko investasi kita dan memaksimalkan yang namanya imbal hasil ya. Jangan pernah all in di satu aset ya. Kecuali kamu punya mesin waktunya Doraemon ya, yang bisa traveling ke masa depan dan melihat apa yang terjadi pada saat itu ya. Dan jangan pernah juga pakai uang panas atau uang yang sudah kamu alokasikan untuk kebutuhan jangka pendek atau yang dipakai buat bayar utang ya. Nah, selalu ingat ya, waktu terbaik untuk investasi itu ya sebetulnya kemarin ya. Tapi waktu kedua terbaik adalah sekarang, dengan catatan keuangan Anda sudah dalam kondisi aman, yang artinya sudah punya dana darurat dan minimal punya jaminan kesehatan. That's it, kembali ke Safrina Nasution. Terima kasih banyak tips cerdas 5 menitnya. Mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin sebagai penutup saja hari ini buat Sobat Cuan yang juga masih dilanda kekalutan. Ini kita berbicara sudah cukup panjang mengenai mereka yang sudah menjadi trader dan investor. Tapi buat mereka, Sobat Cuan yang masih pertama kali ingin invest, tipsnya tersendiri apa sih di tengah ada begitu banyak kekalutan sendiri? Ya, pastinya gini sih ya, investasi tadi sudah saya sebutkan ya, investasi sudah harus dilakukan kalau memang kita sendiri sudah tahu tujuannya mau buat apa. Jadi intinya jangan pernah menjadikan uang itu sebagai tujuan ya.
tujuan hidup kita ya apa? Kita mau traveling, kita mau membiayai anak kita untuk sekolah di sekolah yang lebih baik, atau kita mau pensiun, itu merupakan tujuan hidup. Jadi tujuan hidup tuh bukan cari uang sebetulnya. Uang hanya sebuah kendaraan yang bisa kita manfaatkan untuk merealisasikan mimpi kita. Dan investasi yang pintar adalah cari cara menuju ke sana itu Betul tadi ya. sekali.